Beredar video viral pertengkaran Lesti Kejora dan suaminya ya. Rizky Bilar diduga berselingkuh gitu. Lalu coba kita dengar lagi pertengkaran mereka. Nah itu dia ya, pertama kali yang menggunakan kata bahasa hewan Rizky Bilar, lalu Lesti nyaut dengan kata-kata yang sama. Di sini saya tidak memihak Lesti ataupun Rizky Bilar, tapi saya akan memberikan edukasi kenapa pertengkaran ini bisa terjadi di antara mereka. Ya. Pertama, si suami mengatakan bahasa kasar. Lalu si istri menyaut juga dengan bahasa kasar pula, Lesti Kejoranya ya. Heboh ya antara pertengkaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang kita anggap serasi, satunya cantik, satunya ganteng ya kan. Ternyata mengalami rumah tangga yang seperti ini. Memang rumah tangga itu selalu ada gejolak ya. Awal pernikahan, 2 tahun pernikahan, 5 tahun pernikahan akan ada yang namanya ujian. Lesti marah kepada suaminya. Dia curiga suaminya selingkuh ya, karena banyak juga video yang beredar antara Rizky Bilar dan seorang wanita tersebut. Jadi sangat wajar bila yang namanya istri itu cemburu. Semua wanita itu saya rasa tidak mau suaminya selingkuh atau diselingkuhin. Apalagi perempuan mandiri, camkan itu ya. Perempuan mandiri itu paling tidak bisa diselingkuhin. Jadi kalau kalian mau selingkuh tapi pasangan kalian perempuan mandiri, jangan coba-coba. Pasti banyak masalah terjadi di situ. Pertama kali yang mengatakan bahasa kasar menggunakan guguk tuh Rizky Bilar. Lalu Lesti menyaut dengan kata-kata yang sama. Dia marah dong, suaminya kok ngatain dia kayak gitu, ya dia balas lah gitu ya. Terus karena mungkin di dalam diri Lesti ada hal-hal terpendam, karena sedang marah, terluapkanlah, keluarlah kata-kata Lesti yang kasar mengatakan, lu mikir dong, emang lu laku. Nah, di situ pula yang menyebabkan Rizky Bilar ini marah juga. Harga dirinya tuh tercoreng, harga dirinya. Itu juga yang menjadi penyebab pertengkaran ini. Tapi pertengkaran ini kan katanya dimulai dari malam Rabu sampai Kamis ya, hari Kamis. Berarti itu dalam semalaman itu berlanjut pertengkaran mereka sampai buntutnya katanya Lesti lebam-lebam ya, dipukulin, dibanting segala macam. Saya setuju, yang namanya Rizky Bilar mungkin tersinggung dengan kata-kata Lesti. Harga dirinya tercoreng, dikatakan bahwa dia tidak laku, berarti kan dia marah. Sedangkan kita membahas dari segi Islam ya, kenapa Allah menurunkan ayat melalui Nabi Muhammad itu? Ada ayat yang mengatakan, janganlah kau meninggikan suaramu lebih tinggi dari suamimu. Apa makna dari balik ayat itu?
dari kita mengkaji ayat itu, kita bisa mengkajinya di sini. Bukan kita harus tunduk patuh atau nurut-nurut saja dari ayat ini, tapi memang kalau bicara dengan laki-laki, semua laki-laki, kita tidak bisa yang namanya lebih tinggi dari dia. Karena dia itu secara otomatis otaknya akan merespon lu merendahkan gua gitu. Jadi bukannya Al-Quran ini menyusahkan tapi memudahkan. Jadi Allah tuh memberi petunjuk, begini loh kebiasaan manusia, begini loh laki-laki kalau perempuannya agak kasar, nadanya lebih tinggi dari dia akan sangat marah. Ini yang harus kita catat, bahwa kita sebagai perempuan tidak boleh nadanya lebih tinggi dari suami. Itu poin pertama. Poin kedua, Lesti bilang, lu mikir dong, emang lu laku. Berarti kita udah tahu ya, di rumah tangga itu yang banyak mengeluarkan duit tuh Lesti, ya kan? Jadi kenapa keluar kata-kata itu dari Lesti? Itu sebagian kecil dari bebannya. Akhirnya sesuatu yang dipendam di saat marah akan keluar apa yang ada di unek-unek kita. Itu nggak baiknya memendam. Tapi kenapa Lesti seperti itu? Wajar juga, setiap manusia, setiap perempuan itu dalam Al-Quran dikatakan juga untuk bagi para pria. Apa kata Al-Quran? Nafkahilah istrimu baik lahir maupun batin. Jadi perempuan itu kalau sudah berpasangan, sudah menikah, batinnya tidak tercukupi, kalian tidak mau ibaratnya secara dewasa mengertilah, ibaratnya saling saling bersentuhan lah gitu sesama suami istri. Bila si suami tidak mau menyentuh istrinya, dia pun akan tersinggung dan akan marah. Dan kata Allah, nafkahilah lahir itu berbentuk bantuan. Apakah itu berbentuk uang atau bantuan, adalah berbagai macam bantuan, tapi yang kita bahas di sini adalah uang. Kenapa ayat itu diturunkan? Karena memang semua wanita itu senang jika dinafkahin, walaupun dia bisa nyari duit, tapi sebetulnya ingin dikasih sama suaminya, begitu. Itu wajar dan memang harus begitu. Makanya laki-laki sampai diturunkan ayat sama Allah, nafkahilah lahir batin istrimu, gitu. Tapi tetap peneguran tuh nggak cuman untuk suami, untuk istri, tapi untuk dua-duanya. Allah itu maha adil. Allah katakan lagi di ayat selanjutnya, terimalah apa yang diperoleh suamimu. Makanya kita diajarkan untuk bersyukur. Kenapa dibilang kita harus menerima, jangan membebani suamimu gitu kan dari masalah uang? Karena ternyata di dunia ini dari dulu banyak laki-laki tuh yang uangnya kurang sedikit, sampai ayat itu turun. Agar apa? Agar si istri ini bisa sabar, bisa menerima apa pendapatan suaminya. Disitulah kewajiban istri mengatur keuangan gitu. Gitu, ada seputar ayat, ada 3 ya. Pertengkaran ini terjadi karena rasa cemburu Lesti. Wajar, semua perempuan di dunia ini, bahkan dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim Siti Sarah, tidak ada yang kuat yang namanya dimadu, ya kan? Terlebih dalam keluarga ini,
Lesti yang banyak nyari uang. Terus kok suaminya main-main selingkuh, marah dong, tersinggung dong. Lu ngapain, lu napahin gua kagak gitu kasarnya, lu main di belakang gua gitu, kurang ngajar banget gitu kan. Jadinya rasa amarah, rasa emosi terjadi. Dan yang lebih terjadi lagi itu, kenapa dalam Islam dikatakan kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau kamu masih marah saat duduk, berbaring. Itu mereka bertengkar itu berdiri loh di depan banyak orang. Sedang emosinya akhirnya keluar kata-kata yang kasar saat marah. Makanya dalam Islam ada lagi, saat kamu marah, diam. Diam lebih baik daripada bicara. Kenapa diam itu lebih baik daripada bicara? Sedangkan kita kan harus bicara ya, kok harus diam sih gitu? Islam ini gak bener banget gitu. Nah, disinilah maknanya kenapa saat kita marah harus diam. Karena saat kita marah, emosi yang keluar dari mulut kita itu kadang-kadang kata-kata yang lebih banyak akan kita sesali di kemudian hari. Ya seperti itu, si suami ngatain istrinya guguk, si istri ngatain suaminya guguk, si istri menyinggung perasaan suaminya, begitu. Itu karena apa? Karena sedang marah. Coba saat marah itu mereka diam dulu, diam, diresapi dulu. Kalau masih marah lebih baik jangan ngomong, diem, atau fokusin ke hal lain. Jadi saat kita bicara nanti besok-besokannya, itu namanya komunikasi, bukan lagi emosi. Tapi itu memang gak gampang sih. Ya udahlah, udah terjadi ya kan. Semoga mereka bisa menyelesaikannya. Tapi poinnya lagi adalah, sayang sungguh disayang, cowok ganteng kayak Rizky Bilar, ya kuat-kuat aja Lesti kalau masih cinta. Kenapa? Karena kalian sedang bertengkar, seribut apapun. Kenapa Allah mengatakan wanita itu adalah tulang yang rapuh, tulang rusukmu, jangan kau sakitin, nanti dia akan patah. Rizky Bilar memukul Lesti di saat marah. Seharusnya laki-laki itu, kenapa Nabi Muhammad begitu sabar? Karena ia ingin mencontohkan kepada seluruh umat, sabar loh, sabar. Laki-laki itu harus sabar kayak Nabi Muhammad, belajar, walaupun belum tentu bisa karena para lelaki bukan Nabi Muhammad ya, hanya Nabi Muhammad yang luar biasa. Tapi belajar gitu, sabar, semarah apapun jangan memukul. Tapi di sini poinnya adalah Rizky Bilar memukul di saat marah, artinya dia dalam bahasa adalah enteng tangan. Enteng tangan itu artinya apa? Bisa saja memukul lagi di kemudian hari karena enteng tangan. Emosi main keplak-keplak, banting atau apa, itu istri kamu loh yang kamu ibaratnya tidurin setiap hari, kamu pukulin, kamu marah, rasa egoisme, rasa harga dirimu tercoreng gitu dengan kata-katanya. Lah kalau emang benar, misalkan si Rizky Bilar gak nyari duit terus beneran selingkuh, ya sebetulnya si Rizky Bilar harus banyak sabar. Kalau apalagi kalau dia salah, kalaupun bener ya sabar, jadi martabatmu bagus, suami hebat, suami sabar gitu. Tapi kalau sampai benar kamu selingkuh, ya kalau suami saya sendiri juga selingkuh, bisa habis gitu sama saya. Karakter, kebiasaan. Kalau masih cinta, Lesti harus menerima karakter Bilar yang seperti itu, bahwa emosian,
harga dirinya tercoreng kalau dikata-katain, tapi itu semua laki-laki pun seperti itu. Dan Lesti sebagai istri harus lebih sabar, harus nerima keadaan suami, toh udah jadi suaminya, toh udah menikah. Makanya apa, beratnya jadi perempuan tuh seperti itu. Perempuan itu kalau dalam Islam ini yang paling berat dikatakan, kamu harus menyenangkan suamimu, kamu harus berusaha untuk bisa memahami dia, menyenangkan dia, seperti istri Nabi Siti Aisyah. Saat marah Nabi diapain sama beliau. Sebenarnya kehidupan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah itu sebagai contoh untuk kita dalam mengarungi rumah tangga. Bagaimana sikap Nabi, bagaimana sikap Siti Aisyah sebagai istri gitu. Emang berat. Jadi rumah tangga itu bagusnya memang karena saling mencintai, karena saling perkuat agama, dan juga karena anak, ya kan. Jadi di dalam permasalahan rumah tangga ini, pertengkaran ini, dua-duanya salah, dua-duanya kasar, dua-duanya ngotot, dua-duanya juga benar. Jadi tergantung mereka mau menyelesaikannya. Ya memang zaman sekarang zaman video gampang beredar, bisa beredar, gampang lapor-laporin, gampang cerai, gampang apa. Ya syukurilah semua itu. Jadi kan bisa tidak salah paham orang lain kejadiannya seperti apa. Ternyata seperti itu. Rumah tangga itu kita yang menjalanin, kita yang membina, kita yang harus memahami. Di sini saya menyarankan Rizky Bilar harus lebih sabar, lebih sayang. Perempuan itu menurut penelitian dalam satu hari, apalagi berhari-hari, dia mempunyai beribu-ribu kata yang harus keluar dalam sehari. Jadi wajar kalau wanita itu suka cerewet, suka suami ngomong 1, istri ngomong 100 kata ya. Ya pahamilah itu, emang seperti itu, sabarin aja. Terus jangan main-main sama wanita mandiri. Ya, jika kalian suka video ini, silahkan like di Facebook saya, terus boleh juga dibagikan, atau boleh juga kunjungi di YouTube saya, Zigin Channel ya. Silahkan like, comment, and subscribe di channel YouTube saya, Zigin Channel. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua yang menonton. Saya tidak memihak siapa-siapa, saya hanya penengah rumah tangga. Oke, sekian dulu video dari saya. Besok-besok kita lanjutkan di video selanjutnya. Jika kalian suka, silahkan dukung channel ini agar cepat berkembang. Dan di Facebook silahkan ikuti Facebook saya, Zigin Channel, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Dan silahkan juga kunjungi channel saya, Zigin Channel, di YouTube. Oke, terima kasih telah menonton. Dadah, bye-bye. Semangat Lesti. Lebih sabar lagi Bila. Dah, love you all.